Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia, NIM 170211100113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan LQ45 periode 2015-2019 yang dibimbing oleh Ibu Purnamawati SE MSI. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perusahaan merupakan organisasi di mana sumber daya diproses untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena nilai perusahaan merupakan kinerja yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Dengan adanya kepercayaan dari para investor akan menunjukkan semakin banyak pula transaksi saham yang terjadi di BI, bahkan ada pula yang termasuk dalam peringkat indeks LQ45. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan nilai pasar atau harga saham yang bersangkutan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya adalah struktur modal dan profitabilitas. Kedua variabel tersebut menjadi informasi yang sangat penting bagi investor. Selain struktur modal dan tingkat profitabilitas, umumnya investor juga memfokuskan perhatian pada kebijakan dividen. Sebab nilai perusahaan juga dapat tercermin dari kemampuan perusahaan membayar dividen para pemegang sahamnya. Kebijakan dividen menarik digunakan sebagai variabel moderasi hubungan antara struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan karena kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan yang menyangkut pembelanjaan internal perusahaan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan atau harga saham perusahaan. Berdasarkan fenomena dan teori tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 periode 2015-2019. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Tinjauan teori. 2.1.1 Nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Husnan 2000 halaman 7. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah PBV, rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau price to book value, menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV dapat dicari menggunakan rumus harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. 2.1.2 Struktur modal. Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Sudana 2009 halaman 188. Struktur modal dapat diukur dengan long term debt to equity ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang jangka panjang dengan ekuitas. LDR dapat dihitung menggunakan rumus total hutang jangka panjang dibagi total ekuitas. 2.1.3 Profitabilitas. Menurut Wiagustini 2010 halaman 76, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan ROE. Rasio ini merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan. ROE dapat dihitung menggunakan rumus laba setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. 2.1.4 Kebijakan dividen. Kebijakan dividen dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan dividen payout ratio. Sutrisno 2001 halaman 6 mendefinisikan DPR sebagai besarnya rasio yang harus ditentukan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham setiap tahun berdasarkan besar kecilnya laba bersih. DPR dapat dihitung dengan menggunakan rumus dividen dibagi laba dikali 100%. 2.2 Hubungan antar variabel. 2.2.1 Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Semakin besar rasio LDR ini menunjukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap kreditur yang akan menurunkan nilai perusahaan. 2.2.2 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik kondisi kinerja keuangan perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 2.2.3 Kebijakan dividen memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan utang dan modalnya akan mendapatkan keuntungan. Ketika keuntungan perusahaan tinggi, dividen yang dibagikan juga akan tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi. 2.2.4 Kebijakan dividen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba tinggi, maka kemampuan perusahaan membayarkan dividen juga tinggi. Dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. 2.3 Penelitian terdahulu.
Burhanuddin dan Nuraini 2018 meneliti tentang pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan indeks LQ45 periode 2012-2015. Hasil penelitian ini adalah struktur modal dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 2.4 Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1. 2.5 Hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, kebijakan dividen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian. 3.2 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 3.3 Populasi dan teknik pengambilan sampel. 3.3.1 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2015-2019. 3.3.2 Teknik pengambilan sampel. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, terdapat 18 perusahaan yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. 3.4 Jenis dan sumber data. Jenis data ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Sumber data yang pertama diperoleh dari website saham OK, www.sahamoke.com, yang kedua diperoleh dari investing.com, yang ketiga diperoleh dari www.idx.id. 3.5 Operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen, nilai perusahaan; variabel independen, struktur modal dan profitabilitas; variabel moderasi, kebijakan dividen. 3.6 Teknik analisis data. Yang pertama yaitu menghitung nilai masing-masing variabel. Yang kedua, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 3.6.3 Analisis regresi. 3.6.3.1 Analisis regresi linear berganda, yaitu merupakan teknik uji yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 3.6.3.2 Analisis regresi moderasi. Variabel moderasi berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 3.6.4 Uji hipotesis. Uji hipotesis T parsial. Yang selanjutnya ada uji determinasi R kuadrat. Bab 4 Hasil dan pembahasan. 4.1 Gambaran umum perusahaan. 4.2 Deskripsi variabel penelitian. 4.3 Analisis statistik deskriptif. 4.4 Uji asumsi klasik. Ada uji normalitas. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada tabel lampiran 12.3 menunjukkan bahwa nilai asumsi 0,847 lebih besar dari taraf 0,05 atau nilai tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Nilai R-square pada penelitian ini adalah 0,90 jika dibandingkan dengan correlation parsial pada tabel lampiran 12.4, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Dari grafik lampiran 12.5 dapat terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. Titik-titik tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri di atas menggambarkan tidak terjadi atau bebas heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Dari tabel lampiran 12.6 dapat terlihat nilai Durbin-Watson pada penelitian ini sebesar 1,339. Nilai Durbin-Watson menunjukkan angka di antara min 2 sampai plus 2, sehingga data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Analisis regresi linear. Ada analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Uji hipotesis. Uji T parsial model 1. A. Variabel bebas struktur modal memiliki nilai T hitung sebesar min 0,32 dan nilai signifikan uji sebesar 0,748 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa LDR secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. B. Variabel bebas ROE memiliki nilai T hitung sebesar 23908 dan nilai signifikan uji lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Uji T parsial model 2. Variabel LDR yang dipengaruhi oleh DPR memiliki nilai T hitung sebesar min 354 dan nilai signifikan uji di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa LDR yang dimoderasi oleh DPR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. B. Variabel ROE dimoderasi oleh DPR
memiliki nilai terhitung sebesar 3,904 dan nilai signifikan uji lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE yang dimoderasi oleh DPR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 4.6.2 Uji koefisien determinasi. Hasil R2 model 1 berdasarkan tabel pada lampiran 12-11 dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,87 yang menunjukkan bahwa variabel independen struktur modal dan profitabilitas mampu menjelaskan pengaruh sebesar 87%, sedangkan 13% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, hasil R2 model 2 memiliki nilai R2 sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya variabel moderasi, variabel LDR, ROE, LDR yang dimoderasi oleh DPR dan ROE yang dimoderasi oleh DPR mampu menjelaskan pengaruh sebesar 90%, sedangkan 10% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 periode 2015-2019. Bab 5 penutup. 5.1 Kesimpulan. 1. Struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 4. Kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.